Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin wallafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi wa sirri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrah li sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-taqwil warzuqna malan waladan wa barakalana. Jamaah sekalian, alhamdulillah Allah berikan kesempatan di malam hari ini untuk bertemu lagi di kajian kesehatan Islam. Semoga kajian kita selama ini menambah wacana keilmuan kita dan tentu insyaallah memperbaiki kualitas fisik kita yang ujung-ujungnya juga insyaallah alhamdulillah juga memperbaiki kualitas ibadah kita insyaallah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, materi hari ini adalah saya mencoba mempertajam materi tentang tidur gitu ya. Yang salah satu sisi memang tentu ada penambahan referensi, penajaman materi, dan ternyata saya masih banyak menemukan di pasien kita itu yang problemnya adalah problem tidur gitu ya. Penyakit yang banyak berkaitan dengan tidur dan akibat kurang tidur. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk mendaur ulang gitu ya. Kalau lagu itu kan didaur ulang gitu ya, diarasemen ulang. Kita coba pertajam materinya dan insyaallah hari ini akan kita coba sampaikan insyaallah. Sebelumnya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, visi kita adalah bagaimana kita bisa sehat, fit, bugar dan lincah ya. Sehat kalau bisa tanpa obat ya. Tidak cukup dengan sehat tapi fisik kita juga bugar, tidak lungkrek gitu ya. Tapi juga itu ternyata masih belum cukup, kita harus punya fisik yang kuat ya. Dan itu juga masih kurang sempurna dan harus kita tambah lagi dengan satu, yaitu kita lincah bergerak. Jadi visi kajian kita adalah sehat, fit, bugar, kuat dan lincah. Jamaah sekalian, salah satu motivasi utama kita jelas ya, bahwasanya kita ingin menjadikan kajian-kajian hari ini adalah bagian dari amal soleh kita semua ya, sedekah jariah kita, ilmu yang bermanfaat ya, baik saya pribadi kepada jenengan dan itu jenengan bisa nanti berbagi pada orang-orang terdekat insyaallah. Jamaah sekalian, ada beberapa kuesioner survei yang ingin saya tanyakan gitu ya. Nanti dari sini akan terpetakan sebenarnya hari ini, saat ini kita sedang bermasalah enggak secara psikis terutama dan secara fisik tentunya ya. Jadi Bapak sekalian, jawabannya cuma 3. Apakah ya, kadang-kadang, atau tidak sama sekali ya. Nanti coba langsung dijawab aja ya, bisa ya, bisa tidak ya. Tidak perlu merasa sungkan karena ini untuk mengintrospeksi yang ada dalam diri kita. Yang pertama Bu sekalian, apakah ada di antara kita yang merasa tidurnya kurang? Enak? Alhamdulillah. Oke. Yang kedua, adakah di antara kita yang sulit untuk tidur? Masa pasien saya banyak yang nggak bisa tidur ya, memulai susah sebagainya itu ya. Yang ketiga, siapa yang takut tidur sendirian? Yang single ini ya, para bujangan, para jombloan, jomblowati ya.
Yang keempat, jamaah sekalian, siapa yang takut tidur dalam kegelapan? Nah, jadi kalau tidur harus nyala lampunya, harus nyala. Oke. Yang kelima, siapa yang sering mimpi buruk? Pak Darwis, sering mimpi buruk. Ya. Kok diborong jawaban Ibu? Baik, yang keenam, tanpa kita banyak mengkonsumsi air minum, ya, ternyata siapa dari kita yang sering bangun untuk kencing? Siapa yang sering terbangun? Siapa yang satu kali bangun semalam? Ya, dua kali? Dua kali, tiga kali? Nah, kalau pasien kita, dia bilang, dok saya banyak minum air putih ketika malam hari, ya wajar kalau banyak kencing. Tapi kita normal gitu ya, normal nyata sering terbangun di tengah malam dan kencing. Dan siapa di antara kita yang nomor 7 saat terbangun di malam hari itu melihat jam? Ya, lihat jam. Ya. Ada yang kemudian tidak hanya sekedar lihat jam, tapi lihat HP, lihat WA, ya, oke, ya. Yang kedelapan, Ibu sekalian, siapa yang bangun dengan kondisi dada berdebar-debar? Berarti dada itu terata ketika bangun tidur gitu ya, kayak mau ketemu mantan gitu. Ada? Ada? Oke. Baik, lanjut ya. Siapa yang di sehariannya ya, satu, mudah cemas, gelisah dan tegang? Tegangnya bapak-bapak lain ya. Jadi cemas, rasa takut, kayak apa ya, ya sesuatu yang menghantui gitu. Ada ya? Baik. Yang kedua, siapa yang mudah lupa atau bingung? Sering lupa. Ya. Jadi kemarin saya ke ATM, Bu, yang ngambil jatahnya bulanan istri gitu ya. Seret 1,5, 1,2, 1 juta 250 nggih. Seret jatahnya sebulan kan ya pembantu, ya istri, belum ya anak sekolah. Saya ambil sekitar ini pengambilan yang keempat atau kelima ya gitu ya. Sekarang sudah pengambilan keempat, sehingga pas 5 juta kan. Saya buat uang saku saya, bensin, solar dan sebagainya. Saya ambil lagi, ternyata reversal, saya tidak bisa tertarik kan. Nah, saya pikir saya sudah ngambil 5 juta. Begitu sampai di rumah, saya kasihkan ke istri tanpa saya hitung, tidak saya kurangi kan. Kemudian besoknya saya protes, Mas, ini enggak sampai 5 juta, ini cuma 3.750.000. Loh, seingat saya aku sudah ngambil 4 kali dan kelima yang gagal itu. Loh, berarti apakah masih tertinggal di ATM ya gitu ya. 1.250.000 ya. Lah dipikir ya akeh ya, 1.250.000 bagi yang merasa itu banyak. Tapi bagi mereka yang itu duit cilik ya mungkin uang kecil. Wes dek, gak apa-apa, gak rezekinya dhewe. Kita pernah kehilangan yang lebih besar dari itu. Saya bilang gitu. Tapi ternyata ya tetap membebani. Saya wonder, saya buka, saya cek, saldo akhir nggak kelihatan di setiap transaksi. Baru bisa dibuka per tanggal 10 dan harus pada Juli karena 1 Juni ya kita buka ya. Nanti aja dah bulan depan. Tapi kok tetap menghantui. Ini harus saya selesaikan. Akhirnya hari Selasa saya ke kantor, saya print out kan dan ternyata betul. Saya hanya mengambil 3 kali, pengambilan keempat itu batal gitu loh Bu. Jadi benar memang ambilnya baru 3 kali. Ya, tapi itu sudah membuat seharian ini sudah kita ya antara duit cilik dan ngeman-ngeman. Ya gitu ya. Saya sedek ya. Yang ketiga, apakah badan terasa lebih
sering lebih ya, sering merasa capek gitu. Ada ya. Oke, yang keempat, siapa yang nafsu makannya menurun atau kebalikan, mudah lapar di pagi hari. Nah, karena orang yang sedang tegang itu ada dua pilihan, dia nggak mau makan atau justru makannya banyak. Ya. Nah, nanti ada penjelasannya ya. Siapa yang merasa sakit lambungnya sering kambuh? Ya, ya Pak Darwis ya. Oke. Baik, yang nomor 7. Siapa yang merasa tensinya tidak stabil? Sudah dikasih obat, tapi itu tensi masih tinggi. Ya. Diborong ya. Baiknya yang ke-8, siapa yang gula darahnya tidak stabil? Ya. Kita punya teman seorang dokter umum, dia mengeluh setiap kali cek gula darah itu tinggi. Padahal sudah menjaga makanan, habis praktek malam itu dia main tenis gitu ya. Tapi ternyata cek gula darah masih tinggi. Padahal dia sudah menjaga makan. Ya, termasuk ada antara kita yang mungkin punya penyakit diabetes, sudah minum obat, konsumsi obat ataupun injeksi insulin, tapi gula darahnya tetap tidak mau turun ya. Dan yang terakhir, Bu sekalian, ya, mengulangi lagi, siapa yang detak jantungnya merasa lebih cepat atau sering dadanya merasa berdebar-debar. Ya, kok sesek ya aku ya, kok sumpek aku ya, kok berdegup-degup ya gitu ya. Siapa yang merasa seringkali kaku dan pegal di leher, pundak atau punggung? Ya, rasanya kok cengel itu kok kaku. Ada? Ada ya. Siapa yang merasa kakinya dan tangannya sering kram, kebas-kebas atau pegal-pegal? Pak Darwis ngalami lagi. Baik. Yang keempat, siapa yang kupingnya berdenging atau kehilangan keseimbangan? Yang kelima, siapa yang rambutnya rontok? Kalau ini saya ngacung ya. Ini saya sudah botak sini Bu. Ya, orang-orang tua itu kebanyakan rambutnya mulai rontok. Ya, salah satu faktornya adalah nanti di kesimpulan bahasan ini. Ya. Bapak sekalian, siapa yang haidnya sering terganggu? Ibu-ibu? Lebih-lebih yang menopause bukan, yang bukan menopause ya, yang masih haid ya. Karena banyak wanita yang ketika muncul kecemasan tiba-tiba haidnya keluar. Dan yang terakhir, silakan angkat tangan semua. Siapa yang libidonya menurun? Ya, jadi libido menurun itu maksudnya dia memang tidak berselera. Kalau gangguan ereksi, dia tuh pengen tapi nggak bisa berdiri. Ya, siapa yang sangat sulit itu ejakulasi atau yang gampang ejakulasi, ya, menimbulkan kekecewaan ya buat pasangannya. Ya, kalau wanita ejakulasi dini seneng bapaknya, tapi sekali yang ejakulasi dini ini dikenakan pada sang bapak, ya. Dan siapa yang sulit untuk merasakan kepuasan, puncak kepuasan saat dia beribadah sebagai pasangan suami istri. Ya. Bapak sekalian, kalau jawabannya adalah dominan dia, ya, itu petanda kalau sistem saraf simpatis kita sedang teraktivasi lebih. Ya. Nanti ada saraf simpatis, ada saraf parasimpatis, nanti kita jelaskan. Ya. Jadi siapa yang jadi kuesioner tadi itu lebih banyak ke iyanya, ya. Maka saat itu petanda bahasanya sistem saraf simpatis sedang teraktivasi secara berlebihan. Artinya apa?
tubuhnya sedang mengalami yang disebut dengan stres. Ya. Ya, sekalian itu ya kuesionernya. Di tubuh kita, di otak manusia ada yang kita sebut dengan sistem saraf otonom, ya. Ada yang namanya sistem saraf simpatis, ada yang namanya sistem saraf parasimpatis. Ya, ini teorinya seperti itu, ya. Hormon saraf simpatis adalah hormon adrenalin, noradrenalin dan kortisol. Ya, ini hormon-hormon kewaspadaan, hormon kecemasan, hormon ketegangan, ya. Adrenalin dan adrenalin dia akan merangsang jantung berkontraksi lebih kuat, nadi cepat, nafas cepat dan dangkal, terjadi kontraksi otot tubuh dan sering kencing. Ya, tadi ada berapa yang kuesionernya adalah sering kencing, ya. Kemudian dari kortisol, dia tuh bertugas Bapak sekalian merangsang liver kita, hati kita untuk memproduksi glukosa. Yang glukosa itu dipakai sebagai cadangan ketika tubuh itu sedang tegang. Jadi ketika hormon simpatis ini terangsang, teraktivasi Bapak sekalian, pada saat itu tubuh kita itu sedang waspada. Ya. Jadi ketika waspada itu maka jantung akan berdetak lebih cepat, ya, tensi akan naik, ya, nadi lebih cepat, nafas kita cepat dan dangkal, gitu ya. Kemudian otot ini berkontraksi, siap-siap. Tujuannya apa? Ya, waspada untuk hidup. Ya. Kalau nyenengan rumahnya adalah di seberang sungai, gitu ya. Kemudian diberitahu di pojok rumah itu yang sebelah selatan itu ada yang mbak-mbak baju putih, rambutnya hitam, bergelantung di pohon mangga. Nanti kalau bilang hati-hati ya sehabis ngaji. Ya. Gimana? Saat itu kita akan merasa bersiap. Nanti ada Mbak Kunti memberikan salam, langsung tak gas. Tapi gasnya nggak boleh berlebihan karena habis itu saya harus bersungai dan harus belok. Saat itu sistem simpatis kita sekalian teraktivasi. Itu normal karena ada apa? Tujuannya apa? Kita waspada untuk hidup. Jadi kita berjalan, kita bersepeda motor, kita beratas hari-hari, itu tegang kita, teraktivasi dia, karena kita harus survive. Gitu. Nah, saraf satunya adalah yang disebut dengan sistem saraf parasimpatis. Hormonnya ada hormon dopamin, endorfin, serotonin. Kerjanya berlawanan dengan yang ini. Kalau dia dikeluarkan, dikeluarkan, maka kontraksi jantung melambat, nadi lambat, pola nafas lambat dan dalam, ototnya jadi rileks. Apa yang terjadi? Tubuh kita merasa rileks, tenang dan bahagia. Jadi ini dua sistem otonom saraf kita. Yang satu adalah untuk saraf tegang, gitu ya, kewaspadaan agar kita survive, gitu ya. Satu sisi ada sistem saraf yang bekerja untuk membuat kita tuh rileks dan bahagia. Gimana kaitannya? Nanti akan kita bahas, ya. Bapak sekalian, sistem saraf simpatis tadi akan teraktivasi bila kita mengalami stres fisik. Ini kita pernah sampaikan. Ya, orang yang punya aktivitas beban fisik seperti bekerja, olahraga, masuk nusewu, obesitas karena beban tubuh lebih berat. Ya aktivitas sehari-hari ini, nusewu, goreng itu butuh waspada enggak, Bu? Waspada. Ya apa cipratan minyaknya enggak kena ke kita. Bukan hanya goreng, Bu, ya. Waktu nyalakan pertama kompor gas saja kita udah waspada kan? Ini nanti des nyala normal toh, des kemudian meledak. Ya. Kita sudah tegang duluan. Ya, jadi ada sehari-hari itu fisik kita sedang mendapatkan stres. Stres psikis terkait dengan pemikiran kita. Ya. Apakah terkait dengan masalah keuangan, ya, hutang piutang, biaya hidup, gitu ya. Kondisi sekarang seperti ini, ya, banyak pabrik tutup, sebagainya itu, ya. Masalah rumah tangga, ya, baik kepada pasangan kita,
anak-anak kita, ya. Jadi ibu sekalian, ketika belum punya pasangan tuh problem kita adalah ingin punya pasangan, ya kan? Setelah punya pasangan, anak kita inginkan, tapi anak kita muncul masalah yang baru. Anak kita dewasa, muncul masalah yang baru. Anak kita berkeluarga, muncul ya tantangan yang baru seperti itu, ya. Atau Bapak sekalian, terkait dengan tetangga, ya, pertemanan atau pekerjaan kita. Atau Bapak sekalian, stres psikis terjadi ketika kita punya penyakit. Ya, beli penyakit itu kita mengetahui risikonya. Ya, orang dengan penyakit gangguan ginjal misalkan, yang dia kemudian harus jatuh pada kondisi dicuci darah rutin misalkan, itu udah bagi penderita itu udah stres sendiri untuk tubuhnya. Ya. Sakit gigi aja stres ya. Ya seperti itu. Kemudian ada yang kita sebut dengan secara khusus stres metabolik, artinya keabnormalan tubuh kita itu udah bikin stres sendiri pada tubuh kita. Ya. Orang punya darah tinggi, maka jantung itu stres karena dia dipaksa untuk kontraksi lebih cepat. Pembuluh darah itu juga stres karena apa? Dia dilewati aliran darah yang lebih cepat. Yang berisiko pembuluh darah itu tergesek dengan darah, dia lecet, kemudian darah itu mengeluarkan semacam lem untuk menutup yang lecet itu biar tidak tambah luas, dan lem itu dilekati oleh zat-zat yang dibawa oleh darah. Itu lama-lama menumpuk, buntu terjadi stroke. Ya. Orang dengan ya, gula darah yang tinggi, itu insulin kita stres, dia terpaksa kerja keras. Liver kita juga stres, dia terpaksa kerja keras untuk merubah gula yang banyak itu menjadi lemak. Ya seperti itu ya. Berkolesterol, asam urat, termasuk juga merokok. Ya, tubuh kita tuh stres Pak, ketika kita tuh kena asap rokok, baik aktif maupun pasif. Hemoglobin kita itu lebih mudah berikatan dengan monodioksida, ya, CO ya, karbon oksida dibandingkan dengan oksigen. Ya, hemoglobin kita itu mengikat hemoglobin untuk oksigenasi sel tubuh, tapi hemoglobin kita itu lebih mudah berikatan dengan karbon dioksida yang dari rokok itu. Nah kalau darah kita banyak membawa asapnya monodioksida dari rokok, maka jantung akan bekerja lebih berat. Sel kita dikasih ya bukan oksigen tapi asap. Ya seperti itu. Dan Bapak sekalian, yang diperlukan adalah ini ya, keseimbangan antara sistem saraf otonom ini, ya, antara simpatik yang maunya ngegas terus, ya, dan parasimpatik yang dia sebenarnya berfungsi untuk ngerem. Jadi Bapak sekalian, istilah ngegas dan ngerem ini istilah yang kita sampaikan ya, agar kita punya suatu yang frame yang lebih mudah memahami. Bahwasanya kita itu butuh stres dan kita harus stres karena stres itu adalah bagian dari kita untuk waspada agar kita survive, agar kita bertahan hidup. Ya. Jadi ketegangan itu perlu, karena itu kita perlu untuk bertahan hidup. Ya. Untuk menghidupi keluarga kita harus keluar dari rumah, gitu ya. Untuk memikirkan keluarga kita harus berpikir, itu stres. Tapi kita harus punya itu. Karena itu adalah untuk kita waspada dan untuk bertahan hidup. Ya, sehingga maunya ngegas terus. Tapi kalau ngegasnya kebanteran Bapak sekalian, ya dampaknya jelek. Makanya harus direm. Dan ngeremnya ini tidak boleh rem mandek, jeglek dan mesinnya mati. Paham gak? Jadi rem ini fungsinya menahan. Kayak ini, ya. Mobil ngerem, gitu. Jadi tidak direm plek mandek blek, karena kalau sudah direm mandek berarti orangnya mati. Ya. Jadi Bu sekalian, kita punya masalah yang itu bikin kita stres, ya. Itu memang
apa yang harus kita hadapi agar kita tuh waspada dan survive. Tapi itu harus direm agar tidak berlebihan. Ya, jadi stres psikis kita, stres fisik kita, stres metabolik kita ini harus dilawan, harus dikendalikan dan direm dan ditahan dengan beberapa aktivitas yang mengaktifikasi dari sistem parasimpatik kita. Makanya Bapak sekalian, kita perlu healing. Healing itu penyembuhan. Ya. Kalau kita ayo healing, ya, Pak Win ya, healing nanti goes. Ya, masuk bengi-bengi juga goes ya. Paling golek warung, paling ngopi pasti. Ya. Nah, kita dulu goes itu janjian. Nanti kita goes ketemu di Sego Jagung Bandung. Bandung apa Bandung itu? Badung. Ya, perempatan itu loh. Ya, Bandung itu ada ruko-ruko, ada Sego Jagung enak, Bu. Nah, Pak. Enak Pak Sotik? Monggo. Enak, aku bilang enak, langganan gitu. Ya, seperti itu. Jadi perlu healing itu perlu. Tujuannya apa? Ngerem ini agar jangan terlalu ngegas. Makanya kita perlu olahraga. Ya, karena olahraga itu Ibu sekalian, di saat dan akhir olahraga itu tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin. Jadi hormon morfin yang alami dikeluarkan dari tubuh. Tujuannya apa? Hormon endorfin ini mengurangi rasa sakit. Bapak sekalian, di rumah sakit itu pasien yang sudah sangat sakit sekali itu dikasih obat yang dia mengandung bahan baku morfin. Ketika nyerinya tidak bisa diatasi. Dan ini bisa kita produksi normal dengan dua cara. Satu, olahraga. Ya, ketika olahraga itu tubuh capek, endorfin keluar untuk menekan rasa nyeri, dan endorfin ini memberikan rasa bahagia. Makanya orang yang kena morfin pasti kecanduan. Orang yang seneng olahraga, kenapa? Karena dia sudah kecanduan, ada hormon endorfin yang dikeluarkan di sini ini. Dan endorfin dikeluarkan, Bapak Ibu sekalian, adalah saat kita orgasme. Ya, itu keluar endorfinnya, makanya ketagihan. Ya, seperti itu. Kemudian sendaguro, ya kayak kita di sendaguro, ya santai, ya ketemu dengan ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Itu bagian dari ngerim. Ya, makan kesukaan. Ya, makan itu termasuk bagian dari ngerim. Ya, makan coklat, bawa sesuatu yang enak, itu bagian dari healing kita. Walaupun tentu perlu ditahan, ya, agar tidak berlebihan. Ya. Kemudian quality time dengan keluarga. Maka Rasul kan mengatakan sendaguro yang tidak jatuh ke dalam perbuatan yang sia-sia itu adalah sendaguro dengan keluarga, ya, baik dengan anaknya, khususnya dengan suami dan atau istrinya, ya, yang jomblowati dan jombloan monggo, ya. Ya, kemudian Bapak sekalian ibadah, ya, kalau kita membaca Al-Quran, ya, ngaji, ya mulai itu rileks Pak, kan ala bidzikrillah tatma'innul qulub kan, hadisnya kan itu, ayatnya seperti itu, bukan hadis ya, ayatnya seperti itu. Dan kita secara pribadi melakukan itu, kita punya jam pintar ini Bu sekalian, kita pernah survei, kalau pas ngaji detak jantung saya bisa di atas di bawah 60, ya, kalau saya pas duduk terus ikut pengajian detak jantung saya itu turun Pak, di bawah 60. Qiyamul lail yang kita khusyuk, nadi kita turun di bawah 60. Nah, detak jantung orang normal itu adalah antara 60 dan 100. Ya, aktivitas ibadah, tilawah, ya, qiyamul lail, ikut pengajian tuh bisa membuat ketenangan yang membuat detak jantung kita tuh turun, lebih rileks. Jantung kita tidak dipaksa untuk kontraksi kuat terus, tegang terus. Seperti itu. Ya. Kemudian Bapak sekalian, diremnya bisa dengan nafas rileks. Karena nafas rileks itu membuat oksigen lebih banyak masuk, ya, kemudian dia merangsang sistem saraf parasimpatis, ya, akhirnya hormon-hormon rileks dikeluarkan,
ya dia bisa menekan detak jantung. Ya, jantungnya lebih turun tensinya dan detak jantungnya juga berkurang. Nafasnya adalah pola 4 dan 4. Artinya kita duduk rileks, kita ambil dengan nikmat, kita nikmati pelan dari hidung, dikeluarkan sambil nungsaung nggih, mulut kita mencucu. Ya coba praktekkan ya, sambil mata tutup, ambil nafas 4 detik pelan, terus dikeluarkan. Setelah masuk maksimal pelan, rileks, dikeluarkan lewat mulut sambil mencucu. Coba 1 kali aja, 3 kali ya, coba. Mulai. Gimana rasanya? Rileks kan? Ya, lebih-lebih kalau keluarnya lebih lambat, lebih dari 4 detik. Kayak nusawu, kayak melepas dus, nariknya terus penuh, terus keluarkan pelan-pelan sampai habis dus. Coba, ini sangat membantu untuk meredakan kecemasan kita. Sering-sering dilatih. Ya, tapi tidak boleh dilakukan sambil nyetir. Nggih, Pak Sodik. Nanti tidur waktu nyetir. Ya, hati-hati. Yang terakhir adalah memperbaiki tidur. Ya, sesuai dengan materi kita hari ini, ya. Jadi ada apa dengan tidur? Kenapa dia bisa meredakan stres kita? Berapa jam dan bagaimana proses tidur yang ideal, ya. Ini yang kita alami, Bapak sekalian, kalau kita sering kurang tidur ya, secara umum badan akan lungkrek, tidak bugar dan mengantuk. Pasti ya, menurunnya sistem kekebalan tubuh karena recovery fisik tidak maksimal, penurunan produktivitas karena lambat berpikir, sulit konsentrasi dan memori, jadi lebih sensi, cemas, frustrasi hingga depresi karena recovery psikis kita tidak optimal dan obesitas. Artinya apa? Orang yang melekan pasti ada sangunya. Bahkan melekan orang meninggal pun pasti ada suguhannya. Lebih kalau melekan orang mantenan, pasti ada suguhannya. Ya. Diabetes, hipertensi. Banyak pasien kita yang general check up itu gulanya tinggi. Ya. Kita tanya semalam kurang tidur. Banyak pasien ke polisaraf tensinya tinggi, kita tanya kenapa semalam tidak bisa tidur. Ya, baik langsung tidak langsung. Bapak sekalian, WHO itu mensyaratkan tidur kita itu 7 sampai 9 jam. WHO. Kita ambil 8 jam, maka sepertiga umur kita habis untuk tidur. Ya, ini rekomendasi WHO. Kalau kita ambil 8 jam ya, berarti kan 8 jam tidur, 16 jam melek. Jadi sepertiga hidup kita itu tidur. Ya. Artinya Bu sekalian, ada petanda bahasanya tidur itu tidak sia-sia. Baik tidak sia-sia secara fisik kita, dan harus kita pahami ini juga tidak sia-sia untuk ibadah kita. Loh, kalau kita nggak paham, asal tidur saja, berarti seperti hidup kita itu nganggur, habis untuk tidur. Dan kalau kita menyadari ini adalah bagian dari ibadah kita, maka tidur pun juga bernilai ibadah. Ya, bos sekalian, tidur itu ada ilmunya. Ya, yang pertama apa? Paham tentang ritme sirkadian. Apa itu ritme sirkadian? Dia adalah siklus internal biologis manusia yang berjalan 24 jam dan 24 jam berikutnya. Artinya apa? Manusia diciptakan dan didesain sebagai makhluk siang. Gitu loh.
Salah satu konsekuensi dari kalian ini adalah manusia itu didesain sebagai makhluk siang, bukan makhluk malam. Artinya beraktivitas di saat siang dan rehat di saat malam. Dan ini Bapak sekalian berhubungan dengan anatomi tubuh dan sistem hormonal tubuh kita. Ini dulu yang harus kita pahami. Jadi adalah bahasa kita kan ini sunnatullahnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk siang. Dan terbukti secara medis, secara kedokteran, hormon-hormon manusia itu didesain adalah untuk mengikuti ritme sirkadian ini. Kalau kita pertajam ya, tidur itu ada ilmunya apa? Terkait hormonal tadi, kita harus paham tentang pola kinerja dari hormon yang disebut dengan hormon melatonin. Ya, dia adalah hormon tidur. Ya, Bu sekalian, dia sangat dipengaruhi oleh cahaya gelap. Ya, mulai dikeluarkan di jam 9 dan puncaknya di jam 2 malam. Kata kuncinya apa? Sangat dipengaruhi oleh cahaya gelap. Kunci keduanya apa? Dikeluarkan di jam 21 dan puncaknya di jam 2. Ketika ini bisa kita dapatkan puncaknya ini, Bapak sekalian, maka melatonin ini akan menstimulus sistem parasimpatis, sistem saraf rileks kita, sehingga dopamin dan serotonin dikeluarkan. Ini akan menekan sistem simpatis, ketegangan tadi, sehingga adrenalin dan kortisol turun. Ya, dan ini akan mengaktifkan antiinflamasi tubuh kita sehingga recovery fisik dan akan lebih sempurna dan suhu badan akan turun. Bapak sekalian, kalau ini tidak bisa dilewati, ini tidak bisa terlewati, ini tidak bisa dikeluarkan, ini tidak bisa maksimal keluar, akibatnya ini tidak bisa dikeluarkan, maka adrenalin dan kortisol tetap tinggi. Inilah jawabannya kenapa orang yang terganggu tidurnya akan ada gangguan dari tensi. Orang yang terganggu tidurnya akan mengalami gangguan dari gula darahnya. Ya, jelas nggih? Jelas ya. Ini grafiknya ya, dia mulai keluar ya melatonin, bukan melan ya, maaf, melatonin ya. Melatonin keluar ya di jam 9 ini mulai keluar, puncaknya di jam 2. Ini jam 2 ya. Dia mulai turun bertahap. Ya, melatonin ya, maaf, bukan melatonin. Melatonin ya, seperti itu. Jadi Bapak sekalian, ketika tidur kita tidak bagus, maka proses pemulihan atas stres fisik, psikis, metabolik akan tidak maksimal dan terganggu. Ya, sudah kita jelaskan tadi. Lalu bagaimana solusi gaya tidurnya adalah yang pertama, rumus kuncinya dari pertanyaan bagaimana cara dan gaya tidur yang baik. Rumus kuncinya adalah memastikan jam 21 sampai jam 2 itu tidurnya lelap. Ini kuncinya. Kalau bisa jam 8 tidur lebih bagus lagi. Pengalaman pribadi dengan juga beberapa pasien yang kita tanya. Kalau ditanya, "Dok, banyak pekerjaan." Maksimal jam 10. Ya. Masih banyak pekerjaan, Dok. Nanti dilanjutkan selepas jam 2. Silakan bangun di atas jam 2, kerjakan sisa tugas yang ada. Ini kuncinya. Memastikan jam 9 malam sampai jam 2 pagi tidurnya lelap. Makanya Bu sekalian, kemudian terkenalah istilah yang disebut dengan sleep hygiene. Ya. Ini
istilah baru. Ini nggak bisa lihat di Google. Ya, ini sedang banyak diperkenalkan tentang sleep hygiene. Artinya apa? Kebersihan tidur. Apa maksudnya? Ya apa carane jam selikur sampai jam loro ini kita tidurnya lelah. Tol dibebas hambatan dengan tidur kita. Ya, namanya sleep hygiene. Dan Bapak sekalian, dari beberapa sumber, dari beberapa pengalaman sebagainya, kita merangkum ada 9. Ya, yang pertama, pastikan tempat tidur kita tuh nyaman dan aman. Tidur di bawah papringan, enak enggak? Beber kloso, enak. Tapi kita waspada enggak? Nanti ada semut, ada ulo. Ya lo mimpi cepat ulo enggak apa-apa. Tidur, mimpi digigit ular enggak apa-apa. Tapi kalau kita pas tidur digigit ular beneran. Ya. Jadi memastikan tempat tidur kita tuh nyaman dan aman. Makanya ada orang-orang yang nusawu, saya ada tapi tidak saya nyalakan ya. Kalaupun pakai AC itu membuat tidur kita lebih nyaman dengan efek positifnya ke depan, tidurlah pakai AC. Tidak rekomendasi kipas angin nggih, nanti kena wajah perot. Sampai begitu ada ustadz bilang kalau memang dengan AC itu membuat tidur lebih nyaman, pakai AC walaupun itu secara biaya lebih mahal. Ya, makanya hotel-hotel itu tidak ada yang tidak pakai AC. Semua hotel pakai AC. Ya. Yang kedua, Bu sekalian, lakukanlah peregangan ringan ya pada tubuh kita. Ya, fokus di betis, di pinggang, di bahu dan lengan. Ya, kan kita sering kan kalau mau tidur itu betis kita terasa kemeng, ya, punggung kita kaku sebagainya, lakukan peregangan ringan. Caranya apa? Ya di pinggir dipan itu aja Pak. Ya kakinya kita ini betisnya kita luruskan, terus kita lurus gini, agak miring sedikit kita molet gini, ya untuk narik sini, ya 1 menitan lah, ya. Terus ini narik di celowaannya dipan itu, pokoknya kita dorong ke belakang sehingga ini ketarik. 1 menit aja masing-masing, sangat membantu, ya. Sehingga kita kasarnya tidak ngosek, penting ngosek nggih. Kalau kita kecapean kan ngosek ya waktu tidur, ya betul kita sakit semua sebagainya itu. Dan yang lain Bu sekalian, itu fokus di nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, ya. 3, masuk kamar mandi untuk pipis agar kita tidak terbangun-bangun kencing, ya. Sikat gigi dan berwudu. Ya, kemudian masuk kamar, taruh HP, matikan TV dan taruh jam. Nanti kita jelaskan di sini ya. Ya. Yang kelima, hadirkan pencahayaan kamar yang redup dan gelap karena terkait dengan hormon melatonin tadi itu. Banyak kalau ada teman-teman tadi bilang saya tidak bisa tidur dalam kondisi gelap, mohon dikoreksi. Ya. Kemudian tidur miring ke kanan, kenapa? Jantung kita itu ada di sini, Pak. Ya, kalau kita tidurnya miring ke kanan, maka jantung lebih ringan untuk berkontraksi dibanding kalau kita tidur miring ke kiri. Kalau tidur miring ke kiri, maka jantung akan terhimpit oleh organ tubuh yang sebelah kanan sehingga kontraksinya tidak maksimal. Dan ini tidur yang nyunahkan ini. Rasulullah mensunahkan tidur miring ke kanan. Yang ketujuh, berdoa menghadirkan kepastian dan ketenangan. Ya, karena banyak orang yang takut tidur karena takut mati, takut kebablasan, karena merasa dia banyak dosanya. Apakah kita mengalami? Mengalami. Ya, seperti itu. Dan Bapak sekalian,
Kalau masih sulit tidur lagi, lakukan yang nomor 8, pola nafas rileks tadi itu. Sangat membantu banget ini. Ya, lebih-lebih kalau kita iringi dengan zikir, Bismillah, ambil nggih, Subhanallah, alhamdulillah. Keluarnya astagfirullah wa atubu ilaih. Bismillah. Menurut saya nggih, dari pengalaman itu tidak sampai 1 menit Pak, saya sudah terlelap. Karena begitu kita nafas rileks itu, tubuh itu kok kayak pasrah, lemes dan sebagainya itu. Ya. Dan yang terakhir Bapak sekalian, ini ya kalau kita masih ini penting sekali, pengalaman kita sangat membantu. Dan yang terakhir, tidak melihat jam, HP sangat terbangun di tengah malam. Kenapa? Kalau kita lihat jam, wah jam 1 rek, tidur lagi. Lihat jam 3, waya tahajud rek, kok cik lemes ya. Aduh. Apalagi lihat HP, lihat WA, waduh, tambah emosi Pak. Ini akan membuat kita mendapat rangsangan baru untuk merespon. Jadi otak kita yang sudah rileks, berpikir lagi. Ya, jadi ini, Ibu sekalian, 9 kiat kita untuk bisa menjaga kebersihan tidur kita. Dan slide terakhir, ya, Allah berfirman dalam surat An-Naba, betapa Allah jadikan tidur kita sebagai istirahat dan dijadikan malam sebagai pakaian. Lalu kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Artinya Bu sekalian, Allah jadikan malam sebagai pakaian, ya, tidur untuk istirahat. Ya. Kalau kita lihat pola tidur Rasulullah, ya, Rasulullah tidur pada awal malam, ya, selepas sholat segera tidur agar dia bisa lebih fresh bangun untuk qiyamul lail. Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya. Kenapa? Kalau kita tidur sebelum isya Bu sekalian, kita akan pasti terbangun karena masa kita belum sholat isya. Kena wudhu kita. Kena wudhu ya melek kita. Sehingga tahan, silahkan segera sholat setelah isya. Tapi setan godanya enggak begitu. Maghrib ngantuk, mau isya ngantuk, habis isyaan antuk hilang. Lebih-lebih lihat HP, drakor, wah sampai jam 12. Ya, ini godanya setan situ, ya. Dan Bapak sekalian, salah satu yang bisa kita lakukan, ya nusawu, ketika kita mengamalkan nafas rileks ini, ya, ini dengan bisa melihat, ya, belajar dari kasusnya sahabat ini. Kisah Abdullah bin Amr bin As, ya, nanti Sasodik yang membahas secara khusus di kultum subuh, ya. Laki-laki yang, ya, saya di sini tuh Pak Heru, napa Pak Sodik? Itu laki-laki ahli surga. Terus lagi Pak Heru itu ada laki-laki ahli surga masuk. Kayak gitu kan Rasulullah kan? Sahabat itulah ada laki ahli surga masuk. Sahabat Abdullah bin Amr penasaran, kemudian dia, ya, bertamu, ya, gimana caranya niat bermalam bertamu selama 3 hari, ya, 2 hari atau 3 malam, ya, 2 malam atau 3 malam itu. Ternyata tidak melihat beliau amal-amal yang istimewa termasuk qiyamul lailnya. Kemudian hari terakhir Abdullah bin Amr mengajak diskusi, cerita kalau tujuannya sebenarnya seperti ini, karena Anda dikatakan ahli surga, Anda punya amal istimewa apa? Ya, dia bilang nggak punya amal yang istimewa, tapi kemudian dia berkata, oh iya, saya punya kebiasaan, gitu ya. Setiap malam sebelum tidur, aku itu selalu mendoakan orang-orang.
Aku memaafkan semua kesalahan mereka. Aku mengikhlaskan semuanya. Aku berdoa untuk mereka. Aku juga tidak iri dan tidak dengki kepada mereka. Kalau istilahnya keren adalah berdamai dengan masalah. Nah, dengar ya, berdamai dengan masalah. Ya. Dalilnya apa? Surat Al-Hasyr ayat 10. Ya. Gimana ayatnya itu? Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, itu bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian ketika kita mengamalkan ini. Nah, pasti lagi nih. Ya. Ya, jadi lengkap sebenarnya. Tidur yang sepertiga umur kita itu nilainya ibadah. Ya, jadi Bapak sekalian, ini kesimpulannya, ya, harus ada keseimbangan antara sistem saraf simpatis dan parasimpatis harus tetap dijaga. Ya, tidur adalah salah satu sarana terbaik. Ya, salah satu sarana terbaik untuk menyeimbangkan sistem simpatis dan parasimpatis. Ketidak terpenuhinya tidur yang baik akan berdampak pada diri manusia baik secara fisik, psikis maupun metabolik. Yang keempat, memahami ilmu tidur yang benar akan sangat membantu memperbaiki dan menyembuhkan pola tidur. Yang terakhir, tidur itu adalah ibadah. Karena ada tuntunannya dalam Islam, maka jangan disepelekan tentang tidur. Ya. Rugi, bahkan turu gitu ya. Hidup kita sepertiga habis untuk tidur. Tidak. Tidur punya tujuan recovery, pemulihan. Dan itu adalah bekal kita untuk beribadah di rentang siang hari yang ke depan itu. Jadi Bapak sekalian, mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan. Kembali pada visi kita, ya, gimana kita bisa sehat tanpa obat, tubuh fit, bugar, kuat dan lincah. Insya Allah bertahap jamaah sekalian kita ingin menuju ke sana. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan yang dari saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang benar murni dari Allah, kalau ada yang salah datang dari saya pribadi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan kafarah majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.